Halo semua, perkenalkan aku Laras Sati Agustin dengan NIM 241011035. Aku adalah salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi, di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu naratif paradigma. Jadi, naratif paradigma ini dikemukakan oleh Walter Fisher, yaitu seorang profesor dari University of Southern California, Annenberg School of Communication. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat senang bercerita. Ia menyatakan bahwa komunikasi manusia mengungkapkan berbagai hal yang lebih luas dari sekedar manusia sebagai makhluk yang penuh rasionalitas, keingintahuan, atau kapasitasnya dalam penggunaan simbol. Dia meyakini bahwa manusia merupakan makhluk naratif yang merasakan dan memahami kehidupan di dalam serangkaian narasi yang berkelanjutan, sebagai konflik, karakter, awal, tengah, dan akhir. Jika pendapat Fisher benar, berarti semua bentuk komunikasi dapat dianggap sebagai suatu cerita. Walter Fisher mengembangkan naratif paradigma sebagai suatu kepercayaan bahwa manusia merupakan makhluk pencerita dan bahwa nilai-nilai, emosi-emosi, dan pemikiran-pemikiran estetis berdasarkan pada kepercayaan-kepercayaan dan tingkah laku kita. Dalam kata lain, kita lebih diyakinkan oleh sebuah cerita yang bagus daripada sebuah argumen yang bagus. Namun, Robert Rowland berpendapat bahwa ide yang masyarakat yang pada dasarnya pencerita yang telah diadopsi oleh banyak mata pelajaran yang berbeda-beda, termasuk sejarah, biologi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan teologi. Pelajaran komunikasi juga dipengaruhi oleh ketertarikan dalam narasi. John Lukács dan Celeste Condit mencatat kepercayaan yang tumbuh yang cerita menggambarkan alat yang universal dalam kesadaran manusia. Sebuah paradigma adalah konsep yang telah luas daripada teori. Yang lebih luas daripada teori. Fisher menyatakan bahwa tidak ada gender, termasuk komunikasi secara teknik. Hal itu bukanlah episode di dalam cerita kehidupan. Fisher menyatakan bahwa penggunaannya dalam istilah paradigma mengacu kepada sebuah usaha untuk menyusun dan mengatur pengertian kita dalam pengalaman dari semua komunikasi manusia. Fisher percaya bahwa dia menangkap pokok sifat alami manusia dengan pandangan bahwa kita adalah pencerita dan kita mengalami kehidupan kita di dalam susunan cerita. Dia mengkontraskan pendekatannya dengan apa yang ia sebut paradigma rasional yang mengkarakterkan pemikiran barat sebelumnya. Dengan cara ini, Fisher menghadirkan apa yang bisa kita sebut sebagai paradigm shift atau perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpikir tentang dunia dan artinya. Fisher menjelaskan paradigm shift dengan menghitung kembali sejarah singkat dari paradigma yang telah memandu pemikiran barat. Dia mencatat bahwa logos pada aslinya bermaksud sebuah kombinasi dari konsep termasuk cerita, rasional, percakapan, dan pemikiran. Fisher menjelaskan bahwa maksud ini bertahan sampai pada waktu Plato dan Aristoteles yang membedakan antara logos sebagai alasan dan mitos sebagai cerita dan emosi. Dalam pemisahan ini, mitos mewakili percakapan puitis yang ditugaskan hubungan status negatif kepada logos atau alasan. Menurut Aristoteles, beberapa percakapan kepada pengetahuan yang benar. Hanya logos, Aristoteles melanjutkan yang menuju pada pengetahuan sejati. Karena hal itu menyediakan sebuah sistem logika yang terbukti benar. Logos ditemukan di dalam percakapan filosofi. Bentuk lain dari percakapan mengarah pada pengetahuan, tetapi pengetahuan yang mereka hasilkan adalah bersifat mungkin, tidak benar dalam sebuah keabsolutan. Dalam pengertian yang tidak berubah-ubah, perbedaan Aristoteles tidak mencegah Aristoteles sendiri dari menghargai berbagai bentuk dari komunikasi. Tetapi hal itu menyediakan sebuah rasional untuk nantinya para teoretikus dalam memilih logika dan alasan dibandingkan mitos, cerita, dan retorika. Dan terakhir adalah contoh kasus yang
yang diambil berdasarkan naratif paradigma adalah iklan Marjan di tahun 2023 yang memiliki judul Baruna Sang Penjaga Samudra. Dalam iklan Marjan tahun 2023 menceritakan Baruna sebagai penjaga samudra yang merasakan bahwa laut semakin tercemar akibat dari masyarakat yang buang sampah sembarangan. Kemudian terdapat konflik bahwa munculnya monster berbentuk naga akibat dari sampah yang mencemari laut, dan monster tersebut menyerang pemukiman warga yang ada di atas laut, sehingga Baruna datang untuk membantu melawan monster naga itu agar tumbang dan tidak menyerang pemukiman lagi. Namun yang unik dari iklan Marjan tersebut, mereka membuat video iklannya yang bersambung layaknya sinetron. Iklan ini berdurasi 1 menit dalam setiap videonya. Produk Marjan yang biasanya ditampilkan di akhir video sebagai penutupan cerita bahwa segala konflik telah selesai, sehingga aktor-aktor dalam iklan tersebut merayakan kemenangan sambil menikmati sirup Marjan dengan berbagai rasa. Sehingga penerapan teori paradigma naratif dalam iklan Marjan sudah cukup menjelaskan bahwa manusia mengalami dan memahami kehidupan sebagai rangkaian narasi yang berkelanjutan, sebagai konflik karakter awal, tengah, dan akhir. Dalam iklan ini terdapat karakter Baruna, terdapat narasi berkelanjutan mulai dari awal, tengah, dan akhir. Selain itu, sinematografi dalam iklan ini sangat bagus dengan editing karakter yang menarik. Karakter dan cerita yang menarik, juga penerapan budaya dan kondisi yang ada di Indonesia membuat iklan Marjan ini menarik perhatian masyarakat, bahkan tidak jarang melihat komentar yang menyukai dan menunggu lanjutan dari setiap iklan yang ditayangkan. Produknya sendiri mendapat sorotan yang bagus dalam iklan dengan memperlihatkan kesegaran dari sirup Marjan dengan rasa yang bermacam-macam. Nah, jadi itu dia adalah penjelasan dari teori naratif paradigma. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.